Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya, kaifa halukum wa kaifa halukunna. Semoga di hari ini kita menjadi orang-orang yang bermanfaat ya, menjadi anak soleh dan soleha. Oke, di siang ini kita akan mempelajari tentang pelajaran akhlak ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bersyukur ya. Kita mengulang lagi sebentar cara-cara bersyukur ya, gimana mulai yang pertama, senantiasa berterima kasih. La yashkurullah man la yashkurun nas. Kemudian yang kedua, kita harus merenungi ya, merenungkan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita ya. Karena kalau kita menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, oh banyak banget sampai kita nggak bisa ngitungnya ya kan. Salah satu nikmat yang besar adalah nafas ya teman-teman. Kalau misalkan kita bisa bayangkan, kalau kita sekali napas aja suruh bayar 1.000, kita sehari bisa habis berapa napas coba? Belum lagi ibu kita dan orang tua kita, oh kita suruh bayar, itu wah kita nggak sanggup angkat tangan. Maka oleh sebab itu kita cukup merenungkan, wah masya Allah nyata nikmat Allah sangat besar. Kita harus bersyukur begitu ya. Dengan cara apa? Salah satunya tadi dengan mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, salah satunya ya teman-teman. Ya tadi itu yang kedua, cara bersyukur. Kemudian cara yang ketiga adalah kita merasa qanaah, cukup atas ini. Karena kalau kita melihat ke atas terus, wah ternyata ketika kita melihat teman kita, wow ada HP-nya keren-keren, udah punya uangnya banyak-banyak, jadi kita nggak, padahal kita juga punya, cuma kita merasa belum puas begitu teman-teman ya. Kemudian cara yang ketiga, kita harus senantiasa sujud syukur begitu. Jadi ketika ada suatu nikmat, misalkan kita lagi dibeliin oleh orang tua kita misalkan mainan begitu, wah kita mainan itu sudah kita mimpi-mimpikan gitu ya, sampai ke bawah mimpi saking bagusnya begitu. Kemudian orang tua kita memberikannya, wah kita senang banget. Salah satunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan mainan tersebut. Kemudian yang kelima adalah berzikir teman-teman ya. Jadi senantiasa kita memuji Allah taala dengan rasa syukur kita kepadanya. Kemudian teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh kali ini kita akan coba melihat ternyata para orang-orang soleh, misalkan para nabi, itu mereka juga bersyukur. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah kita lihat ada ternyata para nabi, mereka juga beberapa kali berdoa yang diabadikan dalam Al-Quran ya teman-teman. Contohnya adalah doa-doa syukur yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah doanya, doa memohon keturunan anak yang soleh dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berbunyi Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar, memperkenalkan doa. Jadi teman-teman, kita bisa melihat ya bagaimana Nabi Ibrahim itu mempunyai keturunan ketika umurnya sudah lanjut usia juga. Jadi ketika itu kita juga masih ingat ya kisah tentang Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail yang ketika baru mempunyai anak kemudian diuji dengan harus menyembelihnya begitu ya. Jadi ini masya Allah, cobaan para orang-orang soleh itu sangat berat sekali. Kemudian setelah mendapat keturunan, Nabi Ibrahim ini langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur. Kemudian kita lihat juga ada doa yang diabadikan dalam Al-Quran adalah doa Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Kita tahu Nabi Sulaiman ini mempunyai kelebihan atau mukjizat begitu ya, bisa berbicara dengan semua makhluk termasuk dari hewan-hewan. Yang diabadikan dalam Al-Quran salah satunya adalah obrolan Nabi Sulaiman dengan semut ya,
yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Yang artinya, ya Tuhanku, berikan aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Jadi teman-teman, Nabi Sulaiman ini dia berdoa bersyukur ya. Kenapa? Karena dia hanya nabi ini yang bisa berbicara dengan hewan begitu ya. Kita tahu ketika ada rombongan Nabi Sulaiman ingin eh, melewati sebuah jalan begitu, kemudian ada segerombolan semut. Eh, Kemudian ketua dari semut ini berbicara kepada rombongannya, ayuhan namlu dukhulu masakinakum, wahai para semut-semut, segera masuk ke dalam rumah-rumah kalian karena ada Raja Sulaiman yang dan bala tentaranya yang akan melewati sini. Kemudian di ayat itu Nabi Sulaiman mendengar ya obrolan eh, seperti raja semut begitu ya, memberikan instruksi, memberikan pengertian bahwa untuk semut-semut yang lain untuk segera masuk. Kenapa? Kalau nggak masuk nanti akan keinjek gitu ya, karena semut kita tahu sendiri ya, kecil-kecil gitu ya. Kemudian diperintahkan untuk masuk. Kemudian Nabi Sulaiman mendengar, masya Allah, ternyata setelah mendengar obrolan semut ini, Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk berhenti sebentar, menunggu untuk semut-semut ini masuk ke dalam sarangnya begitu ya teman-teman. Oke, kemudian kita juga sudah tahu ya doa syukur setelah bangun tidur, yaitu apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, ini atau disebut dengan doa bangun tidur ya teman-teman. Insyaallah sudah hafal ya, karena doa ini sangat sering kita lakukan. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah Dia mematikan aku, dan hanya kepadanya bangkitan makhluk. Jadi teman-teman, kenapa sih kita harus berdoa begitu ya setelah bangun tidur? Karena banyak di antara makhluk Allah itu manusia yang dia tidur nggak bangun-bangun lagi. Nah, maka dari itu kita alhamdulillah tadi pagi bisa bangun. Jadi makanya berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Oke, ini doanya. Yang belum hafal silakan dihafal, yang sudah hafal alhamdulillah, semoga ya senantiasa dibaca begitu ya setelah bangun tidur, karena terkadang banyak orang yang lupa. Kenapa? Karena bangun tidur masih masih belum, nyawanya belum menyatu gitu teman-teman ya. Jadi bangun tidur langsung nggak nggak teringat. Jadi maka yang tadi pagi berdoa alhamdulillah, yang belum berdoa semoga nanti besok nanti malam tidur kemudian bangun doa lagi. Oke. Oke, selanjutnya adalah syukur ketika kita mengenakan pakaian. Yang mungkin sebagian orang ada yang sudah hafal, ada yang belum hafal ya doanya ini. Alhamdulillahilladzi kasani hadzal tsauba wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwah. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi aku pakaian ini dan menjadikan sebagian rezeki tanpa daya dan kekuatan dariku. Oke, teman-teman ya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita harus berdoa ketika mengenakan pakaian? Ya, karena itu adalah bentuk rasa syukur kita. Kita bisa bayangkan apabila kita tidak mempunyai pakaian, wah ini sangat nggak enak banget ya. Kita mau kemana-mana pakaiannya eh, cuma satu mungkin ya. Jadi kita bisa bayangkan ada di antara orang yang terkena bencana begitu, yang pakaiannya habis, cuma pakaian di badan saja. Ini kita bisa membayangkan, nyata nikmat punya pakaian banyak itu adalah nikmat besar juga. Oleh sebab itu kita harus bersyukur dan senantiasa berdoa begitu ketika menggunakannya. Ya, alhamdulillahilladzi, ini doanya ya, alhamdulillahilladzi kasani hada thauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Oke, selanjutnya adalah syukur setelah makan teman-teman ya. Jadi kadang kita setelah makan lupa untuk bersyukur.
yaitu doanya apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwah. Jadi doanya mirip-mirip ya akhirnya sama doa ketika memakai pakaian ya teman-teman. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberi aku makanan ini dan menjadikannya sebagai rezeki tanpa daya dan kekuatan dariku. Hadis riwayat Daud ya teman-teman. Kemudian kenapa sih kita harus berdoa begitu ya setelah makan? Karena ada sebagian anak-anak di luar sana ya teman-teman, mereka yang tidak bisa makan. Kenapa mereka tidak bisa makan? Bukan karena mereka nggak bisa makan atau nggak selera begitu, tapi mereka bingung mau makan apa. Oleh sebab itu, yang kita siang ini atau pagi tadi sudah makan, sudah sarapan tuh harus bersyukur dengan apa? Salah satunya dengan doa ini, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwah. Jadi teman-teman jangan lupa berdoa ya setelah makan, mau pakai baju, mau bangun tidur begitu. Biar kita, semoga kita menjadi anak-anak yang selalu bersyukur begitu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah telah selesai materi hari ini ya teman-teman. Semoga ilmu yang sudah kita ketahui yang kita bisa amalkan seperti tadi ya. Jangan lupa doa-doanya. Ustaz ingatkan lagi. Semoga kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dan bisa menghafal Quran gitu ya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.